Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak untuk mata pelajaran seni budaya. Yang kali ini kita lanjutkan materi kita membahas tentang berkarya seni rupa dua dimensi. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis seni rupa dua dimensi. Nah, sekarang kita mempelajari tentang objek dan unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi. Nah, sekarang anak-anak silakan diperhatikan lukisan ini. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Bagaimana anak-anak lukisan ini? Sangat menarik, bukan? Ya. Mengapa lukisan ini sangat menarik? Ya, tentu lukisan ini memenuhi unsur-unsur di dalam seni rupa maupun memenuhi kaidah-kaidah atau prinsip dalam pembuatan karya seni rupa, sehingga karya yang kita lihat ini sangat menarik. Bagaimana unsur penempatan karya, bagaimana kaidah kita dalam perbandingan bentuk manusianya, keseimbangannya, point of interestnya, pencahayaannya, pewarnaannya. Demikian dalam penggurisan garis-garis maupun penempatan objek-objek yang bisa kita saksikan ini. Nah, ini adalah merupakan satu kesatuan yang bisa kita saksikan ini. Sangat indah, bukan? Nah, kita lanjutkan untuk materi kita berkarya seni rupa dua dimensi. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dan jenisnya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah unsur dan objek karya seni rupa dua dimensi. Nah, setelah itu nanti kita mempelajari tentang medium, dan baru kemudian kita melakukan proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi. Nah, mari selanjutnya kita memasuki unsur dan objek karya seni rupa dua dimensi. Nah, anak-anak ada yang sudah tahu unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi? Ya. Sebutkan salah satu unsur karya seni rupa dua dimensi. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Ya. Itulah unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi. Salah satunya apa unsur tadi yang sudah disebutkan? Ya, adalah titik. Titik itu adalah unsur terkecil dari karya seni rupa dua dimensi. Ya. Unsur ini atau sering disebut dengan nokta, dengan spot. Ya. Titik ini adalah bagian terkecil dari kita membuat suatu karya. Bahkan apabila kita menyusun titik-titik ini menjadi suatu bentuk dengan mengatur kerapatan, maka akan tercipta sebuah karya yang menarik. Nah, ini menjadi gaya lukisan tersendiri atau yang disebut dengan gaya point
pointillisme, ya, dengan gaya pointillisme itu adalah dengan menggunakan unsur titik. Selanjutnya unsur yang kedua adalah garis, ya. Unsur yang kedua adalah garis. Garis itu merupakan sekumpulan titik-titik yang berderet memanjang. Nah, itu garis. Jadi garis itu sekumpulan titik terus nanti akan terbentuk sebuah garis. Nah, dalam unsur seni rupa garis itu bermacam-macam, banyak sekali. Apa saja macam-macamnya garis? Ya, ada garis pendek, ada garis panjang, ada lagi, ya, garis tipis, garis tebal, apalagi, ya, garis lengkung, diagonal, vertikal, ya, putus-putus, bergelombang. Nah, itu adalah macam-macam garis. Nah, garis ini apabila kita susun, ini juga bisa menjadi suatu gaya karya seni lukis yang sangat baik, mempunyai nilai artistik tersendiri dengan garis-garis. Kita memanfaatkan garis-garis, kita olah, kita kelola, kita komposisi, kita atur. Nah, itu nanti menjadi karya tersendiri. Kemudian unsur seni rupa yang ketiga apa? Nah, bidang dan bentuk. Nah, bidang itu adalah suatu garis yang bertemu dalam satu titik. Nah, jadi kalau kita membuat garis tanpa putus kemudian bertemu dalam satu titik, maka di dalam garis itu yang disebut dengan bidang. Nah, bidang itu bentuknya bermacam-macam, tapi pada dasarnya bidang itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan non geometris. Nah, bentuk bidang yang beraturan dan bentuk bidang tidak beraturan. Kalau yang bidang geometris atau beraturan itu seperti segi empat, segitiga, lingkaran, segi enam, segi lima, nah, trapesium, itu adalah bidang beraturan. Kalau bidang tidak beraturan berarti tidak berbentuk seperti itu, ya, tapi seperti gambar apa ya, amuba atau apa itu, ya, yang ya unter garis-garis yang tidak, itu non geometris, garis yang tidak, bidang yang tidak berbentuk. Nah, misalkan kalau kita menggambar tumbuh-tumbuhan atau sayuran, itu tidak berbentuk, bentuknya tidak geometris. Nah, kemudian unsur seni rupa yang keempat adalah, ya, ruang. Ruang itu adalah bentuk tiga dimensi atau mempunyai isi, mempunyai ruang. Jadi kalau kita itu membuat karya seni rupa dua dimensi, itu membentuk karya dua dimensi yang kita olah seolah-olah menjadi tiga dimensi. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bayangan, dengan menggunakan pewarnaan, itu nanti bisa, maupun penempatan-penempatan bidang, itu bisa menjadi ruang. Itu ruang. Kemudian unsur yang kelima adalah tekstur. Apa itu tekstur? Ya. Tekstur, ada yang tahu tekstur?
Ya, tekstur itu adalah kualitas dari suatu permukaan bidang. Ya, tekstur itu adalah nilai raba dari suatu permukaan bidang atau kualitas dari permukaan bidang. Itu yang disebut dengan tekstur. Tekstur itu macam-macam, ada yang halus, kasar, ya, ada yang lembut, ada yang kenyal dan sebagainya. Itu tekstur permukaan suatu benda. Nah, misalkan permukaan batu berbeda dengan permukaan kaca, berbeda dengan permukaan tanah, berbeda dengan permukaan logam. Nah, itu adalah nilai tekstur. Nilai tekstur dari suatu benda. Kemudian apalagi anak-anak yang unsur yang keenam? Ya, unsur yang keenam adalah warna. Warna itu adalah spektrum cahaya. Nah, warna itu adalah spektrum cahaya. Jadi warna itu yang dapat menimbulkan kesan menarik karena mendapatkan cahaya. Suatu benda mendapatkan cahaya, maka muncul warna-warna yang sangat menarik. Itu warna. Nah, untuk warna nanti bisa kita pelajari selanjutnya ya, karena warna itu nanti kalau kita pelajari juga banyak sekali. Kita pelajari khusus nanti. Yang tekstur tadi, yang tekstur itu ada tekstur asli dan tekstur semu. Tekstur asli itu kalau kita lihat halus, kemudian kita raba juga halus, nah itu adalah tekstur asli. Kalau tekstur semu atau tekstur tidak nyata, itu kelihatannya kasar, tapi setelah kita raba ternyata halus. Nah, itu tekstur semu. Seperti contohnya lukisan. Nah, lukisan itu kelihatan kasar, nyata, seperti 3 dimensi. Setelah kita raba ternyata hanya datar. Nah, itu adalah. Nah, warna pada dasarnya itu ada warna primer. Warna primer atau warna pokok, warna yang tidak dapat dihasilkan dengan mencampur warna lainnya. Warna primer itu hanya terdiri dari 3 warna. Ada yang tahu warna primer? Ya, merah, biru, dan kuning. Ya. Merah, biru, dan kuning. Ini adalah warna primer atau warna pokok. Warna primer ini apabila dicampur antara warna primer satu dengan warna primer yang lain, maka akan menghasilkan warna sekunder. Ya, warna sekunder. Warna sekunder itu seperti merah dicampur dengan kuning akan menghasilkan warna ya jingga atau oranye. Warna kuning dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna ya hijau. Warna merah dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna ya ungu. Itu adalah warna sekunder. Sedangkan ada lagi warna tersier. Nah, warna tersier ini pengertiannya ada 2. Warna tersier ini percampuran antara warna sekunder yang satu dengan warna sekunder yang lain, atau percampuran antara warna primer dengan warna sekunder. Itu yang disebut dengan warna tersier. Kemudian macam-macam warna itu ada warna panas, dingin, harmonis, netral, dan sebagainya. Nanti kita pelajari di lain waktu. Atau nanti anak-anak mencari referensi di website. Kemudian unsur yang ketujuh adalah gelap terang. Nah, gelap terang ini dipengaruhi oleh cahaya, pencahayaan, sehingga menimbulkan kesan 3
dimensi, itu gelap terang. Jadi kalau kita membuat gambar hitam putih ya dengan menggunakan arsiran. Nah, kalau kita menggunakan pewarna ya warna-warna yang gelap akan menimbulkan warna gelap. Kemudian bagian-bagian yang terkena cahaya kita buat warna-warna yang terang agar muncul kesan 3 dimensi. Nah ini. Kemudian anak-anak kita lanjutkan untuk objek seni rupa 2 dimensi, objek karya. Nah, objek karya yang bisa kita buat itu antara lain ya, yang pertama adalah objek manusia. Jadi lukisan itu bisa berupa manusia. Yang kedua, ya hewan. Hewan bisa dijadikan objek lukisan. Kemudian yang ketiga, ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa dijadikan objek lukisan. Apalagi? Ya, yang keempat pemandangan alam, pemandangan alam. Kelima, ya, alam benda, ya, misalkan kursi, meja, sepatu dan sebagainya, kendaraan, televisi dan sebagainya apabila kita gambar, nah, itu bisa. Kemudian yang keenam apa? Imajinasi. Imajinasi itu bayangan dari si pembuat. Jadi alam khayal, jadi tidak berbentuk sama sekali atau abstrak atau ekspresi, itu adalah imajinasi dari lukis. Nah, contoh nah ini adalah contoh tadi unsur titik yang apabila kita buat dengan mengumpulkan bagian-bagian tertentu, merapatkan titik-titik pada bagian-bagian tertentu, nah ini akan menjadi sebuah karya yang sangat menarik. Nah ini adalah contohnya titik yang dibuat menjadi sebuah gambar atau lukisan pointillisme. Kemudian garis. Nah garis apabila kita kelola juga akan menjadi karya yang sangat menarik. Nah ini dari garis. Nah, ini contoh dari unsur garis tadi. Nah ini contoh unsur bidang, penataan bidang. Nah dikelola dengan baik menjadi suatu karya seni yang bernilai estetis tinggi. Nah ini ruang, semuanya unsurnya seperti 3 dimensi. Inilah mempunyai ruang tertentu seperti. Nah, tekstur. Nah ini tekstur tanah kering, tekstur pasir, tekstur batu-batuan. Nah ini adalah contoh tekstur. Anak-anak bisa menyaksikan sendiri tekstur dari ketiga benda ini berbeda. Tanah kering, pasir, batu-batuan. Nah ini adalah mempunyai nilai yang berbeda. Warna, nah, warna bermacam-macam. Ada biru, merah, kuning. Nah, ini adalah warna.
Kemudian kita pelajari tentang prinsip seni. Apa itu prinsip seni? Prinsip seni itu adalah suatu hal yang sangat pokok di dalam kita membuat suatu karya, agar karya yang kita buat itu menjadi menarik, menjadi bagus, mempunyai nilai seni yang tinggi. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi itu adalah kita menata objek dalam media yang kita buat. Jadi kita tata agar menjadi menarik. Jangan sampai nanti media yang kita gunakan terlalu banyak yang kosong karena kita hanya membuat lukisan atau gambar itu objeknya hanya kecil di pojokan misalkan. Nah, itu berarti kurang menarik. Nah, kita mengatur objek-objek itu agar biar bisa menarik. Komposisi adalah penataan objek gambar. Kemudian yang kedua yaitu proporsi. Proporsi itu adalah perbandingan antara benda yang satu dengan benda yang lain, atau perbandingan objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, ini agar mempunyai kesan perspektifnya itu bagus. Jangan sampai nanti misalkan kita membuat lukisan gajah dan manusia, karena proporsinya tidak bagus malah lebih besar manusianya dibanding gajahnya. Itu berarti proporsinya tidak bagus. Agar proporsinya bagus, nah, itu dibuat yang proporsional perbandingannya. Kemudian unity atau kesatuan. Jadi unsur satu kesatuan di dalam membuat itu dibuat yang utuh, jangan biar tidak terpisah-pisah. Biar tidak terpisah-pisah, itu adalah kesatuan, unity. Kemudian unsur prinsip yang keempat adalah ritme atau irama. Di dalam menggoreskan atau membuat bentuk-bentuk itu biasanya kita membuat pengulangan-pengulangan dengan gaya yang berbeda-beda. Misalkan garis lengkung, ada garis lurus dan sebagainya. Ritmenya, gerakannya. Jadi dengan membuat objek itu seperti gerakan hidup, itu akan sangat menarik. Kemudian balance, yaitu keseimbangan dalam media yang kita buat, objek-objeknya kita tempatkan agar bisa seimbang antara kiri dan kanan. Nah, keseimbangan ini macam-macam. Ada keseimbangan ada keseimbangan simetris. Simetris itu kiri dan kanan sama, atau atas dan bawah itu sama. Itu bentuknya, objeknya. Nah, itu namanya simetris. Kalau asimetris itu antara kiri dan kanan tidak sama, atau atas dan bawah juga tidak sama, itu asimetris. Bahkan ada yang sentris. Kalau sentris itu kiri dan kanan sama, atas dan bawah juga sama. Itu biasanya untuk hiasan-hiasan, ragam hias. Balance. Kemudian harmoni, serasi, kita buat serasi ya, agar menarik. Keserasian itu bisa dari objeknya maupun warna yang kita bubuhkan di dalam karya tersebut. Prinsip selanjutnya adalah penekanan atau point of interest, yaitu pusat perhatian dalam membuat suatu karya. Itu kita
pasti ada objek yang kita tonjolkan sebagai bentuk penekanan gambar yang kita buat, agar orang yang melihat karya kita itu pada saat melihat itu langsung tek, ini. Nah, pusat perhatian orang itu ini. Nah, ini yang kita kelola dengan baik, kita buat secara detail. Ini menjadi point of interest. Nah, contoh-contoh dari prinsip-prinsip seni ini bisa kita lihat nih ya. Nah, ritme, balance, harmoni, point of interest. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Nah, ini komposisi dalam menata buah-buahan dalam bidang gambar ditata sedemikian rupa sehingga menarik. Proporsi. Nah, ini kesebandingan dalam objek manusia. Misalkan perbandingan wajah dengan lebar wajah, lebar badan, tinggi kepala dengan tinggi badan, itu ada perbandingannya. Nah, ini adalah proporsi. Misalkan kalau di wajah, perbandingan yang ideal, bagaimana wajah ini pada dasarnya dibagi menjadi 3. Nah, dari atas kepala ini sampai di atas mata ini satu bagian, atas mata sampai bawah hidung ini satu bagian, bawah hidung sampai dagu ini satu bagian. Itu contoh proporsi. Misalkan panjang mata dibandingkan dengan lebar wajah itu kira-kira ya 4 sampai 5 bagian mata. Tapi rata-rata orang Indonesia itu ya 4 lebar panjang mata ini dengan lebar wajah itu 1:4. Satu mata itu apabila dijejer-jejer 4 mata. Kemudian panjang hidung sama dengan panjang telinga. Itu ya. Nah, itu contoh proporsi kesebandingan objek. Nah, ini satu kesatuan, dibuat satu kesatuan yang berbeda-beda disatukan menjadi objek yang menarik. Nah, contoh satu kesatuan. Nah, ini irama, ritme. Nah, iramanya, nah ini contoh dibuat ritme semacam ini seperti orang menari, gerakannya seperti orang menari. Apabila kita melihat ya, seperti orang menari, walaupun bentuk gambarnya tidak realis, hanya dekoratif, tapi saat kita melihat objek ini seolah-olah objeknya ini sedang bergerak menari. Nah, selanjutnya setelah ritme ini adalah keseimbangan. Jadi antara kiri dan kanan dalam bidang gambar ini isi seimbang. Jadi apabila kertas bagian ini, media kita ini bagi tengah paruh, maka ini antara kiri dan kanan ini seimbang. Seimbang ini kalau ini besarnya objek, keseimbangan. Kemudian ini kita melihat lukisan ikan. Nah, ini harmonis. Mengapa harmonis? Nah, karena ikan ini berada di air. Nah, ini sangat harmonis. Kemudian menyatukan dengan warna-warna yang serasi sehingga terbentuk lukisan yang sangat harmonis. Kemudian ini adalah point of interest, pusat perhatian.
Nah, kita melihat objek ini pusat perhatiannya pada apa? Ya pada kuda yang paling depan ini, yang paling jelas sendiri ini. Nah, saat kita melihat lukisan ini, pasti yang kita lihat pertama adalah kuda yang paling depan, yang paling menonjol, yang paling jelas ini. Ya, yang paling jelas ini adalah objek point of interestnya. Ini anak-anak sampai di sini, ya paham? Ya, alhamdulillah. Berarti setelah ini nanti anak-anak bisa browsing di website wisnu.miko ya, wordpress.com ya, untuk materi-materi berikutnya. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.